Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas pelanggaran hak warga negara. Topik materi yang akan kita bahas diantaranya adalah pengertian pelanggaran hak warga negara, faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara, bentuk pelanggaran hak warga negara, contoh pelanggaran hak warga negara, kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, sebelum kita memasuki materi, apa itu pelanggaran hak warga negara? Coba mari kita lihat gambar ini. Di sini ada pengendara motor yang mengendarai sepeda motornya di trotoar. Di belakangnya ada pejalan kaki yang menggunakan fasilitas trotoar. Pertanyaannya, apakah dalam gambar ini terjadi pelanggaran hak warga negara? Bagaimana menurut kalian? Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai pengertian dari pelanggaran hak. Pelanggaran hak merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang secara hukum menghalang-halangi, mengurangi, membatasi, hingga mencabut hak seseorang. Pelanggaran hak warga negara terjadi pada saat warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagai yang diatur di dalam undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari kelalaian atau pengingkaran kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara itu sendiri. Proses pelanggaran hak warga negara itu bisa terjadi. Pelanggaran hak asasi manusia, sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum. Jadi secara dalam bentuk bagan, hak warga negara ini terdapat pelanggaran, dilanggar ya. Bisa dilanggar seorang individu ataupun kelompok ataupun dari oknum pemerintah. Nah, apa saja yang dilanggar dalam bentuk apa saja? Yang pertama adalah mengurangi, menghalangi, membatasi, ataupun mencabut. Nah, faktor penyebab pelanggaran hak warga negara. Yang pertama karena sikap intoleran. Pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dari toleransi adalah perasaan empati kepada orang ataupun kelompok ini tidak digunakan, sehingga terjadi pelanggaran hak warga negara. Yang kedua adalah sikap egois. Sikap egois tidak memikirkan orang lain dan melakukan berbagai cara agar haknya dapat terpenuhi meskipun mengabaikan hak orang lain. Nah, ini akan memicu yang namanya pelanggaran hak warga negara. Yang ketiga adalah pelanggaran kekuasaan. Seseorang menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi mereka sesuai tugas dan kinerjanya. Nah, ini adalah penyelewengan kekuasaan baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Hukuman kurang tegas. Masyarakat merasa penegak hukum ini kurang tegas sehingga masyarakat akan mengulangi atau membuat pelanggaran yang terbaru. Bentuk pelanggaran
hak warga negara. Yang pertama dilihat dari pelakunya, yaitu individu ya. Pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang dan merugikan orang lain atau kelompok. Kemudian yang kedua adalah kelompok. Pelanggaran hak warga negara yang dilakukan secara kolektif atau banyak orang. Ini merugikan individu maupun kelompok. Yang ketiga adalah pemerintah misalnya. Pelanggaran hak warga negara yang dilakukan oleh pemerintah karena kebijakan atau aturan yang dibuat merugikan masyarakat. Nah, bentuk warga negara ini dilihat dari dampaknya. Yang pertama adalah mengurangi, yaitu pelanggaran hak berupa mengambil sebagian, menjadikan kurang, atau menurunkan yang seharusnya menjadi hak seseorang. Yang kedua adalah membatasi, yaitu pelanggaran hak warga negara dengan memberikan batas besaran yang harus diterima atau mengurangi hak seseorang. Yang ketiga adalah menghalangi, yaitu pelanggaran hak warga negara menutup, merintang sesuatu membuat tidak terlaksana sesuai dengan keinginan atau hak seseorang. Yang keempat adalah mencabut, yaitu pelanggaran hak orang dengan menarik, mengambil, membatalkan sesuatu yang harusnya menjadi milik seseorang. Contoh pelanggaran hak warga negara di bidang hukum, contohnya adalah penahanan atau penangkapan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berlandasan hukum, main hukum sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah bidang politik, yaitu pembatasan hak warga untuk berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat. Pembatasan kebebasan pers sesuatu saat mengkritisi pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan, yaitu kesempatan beasiswa luar negeri di kota-kota besar, pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya bidang sosial itu ada kebebasan berkumpul dengan sesama kelompok, pembatasan komunitas, pelarangan hak individu. Di bidang budaya misalnya pembatasan pelestarian budaya tertentu, minimnya fasilitas pengembangan atau pelestarian budaya. Kemudian di bidang ekonomi adalah izin usaha, membuka usaha sulit dan diskriminasi, pelarangan membuka usaha dan kesempatan kerja. Kasus pelanggaran hak warga negara yang pernah terjadi di Indonesia, kasus pertama yaitu ketika para pelajar di SD Negeri 1 Handayung Ratu di Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara terpaksa belajar di luar kelas yang tidak layak ya karena kelasnya rusak sejak tahun 2012. Kasus kedua yaitu aksi pembubaran paksa aksi panggung grup musik Bass Jam pada malam penutupan Aceh Culinary Festival. Kasus ketiga adalah tempat persujudan Sabta Dharma di Rembang 11 November 2015, peristiwa pembakaran persujudan Sanggar Candi Busana yang dilakukan oleh beberapa kelompok. Kemudian kasus keempat adalah aparat kepolisian Resort Jakarta Utara yang dianggap menghalangi akses bantuan hukum kepada 10 buruh awak mobil truk AMT Pertamina yang ditangkap. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.